Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini renungan kita dalam sermon today berjudul Firman yang Berkuasa. Jadi saudara-saudara, tentunya kalau dengan mendengar atau menyimak judul renungan ini, tentunya ada firman yang tidak berkuasa dan ada firman yang berkuasa. Firman yang berkuasa tentunya dari Tuhan. Ada firman yang tidak berkuasa, walaupun raja atau mungkin seorang petinggi dan lain sebagainya punya juga kuasa, tetapi itu terbatas. Terbatas dalam durasi tertentu, dalam waktu tertentu. Tetapi firman yang berkuasa ini, yang dari Tuhan, berkuasa sampai selama-lamanya. Sejak dunia dijadikan, sampai dengan pada akhirnya dan sampai selama-lamanya, firman itu berkuasa. Coba kita lihat atau baca di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, sewaktu saya masih kecil, masih mungkin kelas 1 SD, waktu itu zaman saya masih SR, ya, sekolah rakyat, itu saya sempat berpikir, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Saya tahu Alkitab ini, Alkitab yang saya pegang ini adalah firman Allah, firman Tuhan. Bagaimana ya? Apa kertas ini? Kan tidak mungkin. Itu pengertian anak SD yang masih kelas 1, waktu itu masih SR namanya. Jadi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya semakin mengerti dan semakin tahu, oh yang dimaksud dengan ini adalah firman dari yang keluar dari mulut Allah, itu firman yang berkuasa, yang dapat membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang dapat memelihara orang dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di Alkitab, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya hanya melalui firman. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan sendiri yang membuat dan membentuknya, lalu menghembuskan nafas hidup, sehingga manusia itu hidup. Hanya manusia, saudara-saudara, hanya manusia saja yang mendapat perlakuan seperti itu, yang lain tidak. Saudara-saudara, kalau kita simak kembali ke ayat tadi, Matius 4 ayat yang keempat, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita lihat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti di sini ada satu pengertian yang mendalam, yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan apa? Misalnya sandang, pangan, dan masa depan. Banyak orang khawatir dengan masa depannya. Banyak orang ragu dengan masa depannya. Masa depannya pribadi, masa depan anaknya, masa depan mungkin cucunya, dan lain sebagainya, termasuk masa depannya. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita baca tadi itu mengandung pengertian yang dalam sekali. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana maupun orang-orang yang tergolong orang-orang yang high class, orang-orang yang kaya. Tuhan memelihara orang-orang yang tergolong lemah, tetapi orang juga yang mungkin secara posisi mempunyai kekuatan atau secara posisi dia mempunyai status yang tinggi. Tuhan menyelamatkan siapa saja yang menjadi umatnya, siapa saja yang menjadi anak-anaknya. Saudara-saudara, ada penjagaan terhadap kita dari mara bahaya atau dari niat-niat jahat orang yang tidak suka kepada kita. Saudara-saudara, kita tidak mampu, kita tidak bisa membuat semua orang senang kepada kita. Saudara membuat apapun, berbuat bagaimanapun baiknya, saudara sudah melakukan dengan niat baik, tetap ada orang yang merasa tidak baik. Itu sudah hukum. Kita tidak mampu, tidak sanggup membuat semua orang senang kepada kita. Tetapi yang penting kita berbuat dengan niat yang baik. Tuhan tahu. Jadi di sini saya katakan bahwa ada orang-orang, walaupun kita sudah berbuat baik, ada saja orang-orang yang tidak suka kepada kita. Misalnya orang yang iri hati, orang yang cemburu dan lain sebagainya.
Orang susah, dia senang. Orang senang, dia susah, dia suka. Jadi memang sering terjadi begitu. Kita susah, orang senang. Kita senang, orang yang susah. Jadi saudara-saudara, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, saya coba bacakan Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi saudara-saudara, ada pembelaan perlindungan dari Tuhan. Tentunya dengan catatan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Takut dalam hal ini adalah bukan takut seperti kita melihat sesuatu yang menakutkan kemudian kita lari dan lain sebagainya. Takut dalam pengertian ini adalah kita patuh terhadap firman-Nya, baik ketika kita di tempat orang banyak maupun ketika kita sendiri, ketika kita di gereja, ketika kita di luar dari gereja, kita patuh kepadanya. Jangan ada orang kelihatan cuma alim kalau dia di dalam gereja. Ketika dia di luar gereja, dia tidak alim. Nah, saudara-saudara, kembali di dalam Amsal 22 ayat yang ke-23. Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 23 tertulis, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ayat yang ke-23, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ini berbahaya sekali saudara-saudara. Jangan orang yang sudah sulit, orang yang sudah susah, kemudian kita menginjak-injak, kita memperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, bahkan kita merampasi mereka. Hati-hati. Di ayat yang ke-23 dikatakan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jadi kalau kita mempunyai posisi sebagai seorang penguasa yang mengambil keputusan, kemudian orang yang lemah, kita sudah tahu dia lemah tetapi dia benar, kemudian kita mencoba menginjak-injak dia, kita mempersulit dia, atau kita merampasi haknya, atau kita berbuat curang kepadanya, hati-hati. Ayat yang 23 dikatakan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Kita harus hati-hati dalam melangkah. Kalau saudara ada kesempatan, saudara bisa baca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Nanti saudara baca di sana. Kalau saudara baca, saudara menyimak dengan baik, itu ada pengertian substansinya adalah ada pembelaan secara jasmani dan secara rohani. Ada pembelaan dari Tuhan secara jasmani dan secara rohani. Saudara-saudara, di akhir renungan pada hari ini, saya ingin menyampaikan suatu kesaksian pertolongan Tuhan terhadap pribadi saya dari bahaya kecelakaan lalu lintas. Puluhan tahun yang lalu ketika saya ada pekerjaan kecil sebagai subkontraktor di Pantai Timur, saya sering jalan malam bawa mobil sendiri dan saya hanya sendiri di mobil tersebut. Dalam perjalanan pulang kira-kira mungkin jam 1 atau jam 12 malam, saya lupa, pokoknya tengah malam, jalan cukup sunyi di Pantai Timur itu, saya kembali dari proyek kembali ke Palu. Dalam perjalanan karena saya sudah lelah, capek, saya mengantuk saudara-saudara. Saya mengantuk. Saudara-saudara tentunya tahu kalau kita mengendarai kendaraan mau sepeda motor ataupun mau mobil, sedetik, 2 detik saja mata kita tertutup itu sangat berbahaya, apalagi kalau kecepatan cukup tinggi. Waktu itu saya mengendarai dengan kecepatan tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 60-50 km per jam. Tapi itu sudah berbahaya saudara-saudara. Saya dalam keadaan yang sangat lelah, saya merasa saya punya mata itu tertutup mungkin sejenak 1-2 detik. Ketika saya tersadar, ya saya yakin Tuhan yang menyadarkan saya. Saya lihat ban mobil kanan saya itu sudah
di bahu jalan yang sebelah kanan. Kan kita jalan kan sebelah kiri, tetapi ban mobil itu sudah dekat bahu jalan yang sebelah kanan. Persis itu tikungan belok kiri dan jembatan. Kalau saya terlambat, Tuhan sadarkan, saya akan masuk di sungai, di jembatan yang dekat, yang tentunya di bawah sungai. Saya akan masuk ke situ nyemplung. Sungai itu kering. Saudara, kira-kira bagaimana keadaan saya? Mungkin saat ini saya tidak bisa berdiri di depan saudara. Pokoknya ceritanya jadi lain. Ketika saya sadar, saya langsung kaget luar biasa. Saya injak rem, kendaraan saya lambatkan, kemudian saya rasa saya berkeringat karena kaget. Saya berhenti, saya ambil air minum yang selalu saya bawa, saya cuci saya punya muka supaya tidak mengantuk. Baru saya lanjutkan perjalanan sambil mengucap syukur Tuhan sudah menolong saya dari kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal, saudara-saudara, itu waktu tengah malam. Tidak ada orang lain, sunyi sekali. Pantai Timur kalau puluhan tahun yang lalu pasti jauh lebih sunyi dari yang sekarang. Jadi kalau saya ingat itu sampai hari ini saya merasa betul-betul ada pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita baca bersama tadi, yaitu Matius 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan cuma soal roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang melindungi kita. Sebab manusia kan hidup biasanya makan, tapi bukan cuma soal makan, tetapi soal yang lain-lain. Sebab kalau dia mendapat kecelakaan di perjalanan, ya tentunya dia tidak hidup. Jadi di sini, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya menyaksikan itu, saudara-saudara, karena saya rasa saya wajib menyaksikan itu, karena itu suatu pertolongan mujizat Tuhan. Puluhan tahun terjadi, puluhan tahun yang lalu terjadi, tetapi sampai sekarang masih segar dalam ingatan saya kebaikan Tuhan yang sudah menolong saya. Sekian renungan firman pada hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih hanya untuk Engkau Tuhan. Kami sudah mengakhiri renungan ini. Kiranya Tuhan, renungan ini bisa menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Dan juga kesaksian dari hamba-Mu ini bisa memberkati orang-orang yang mendengarkannya, dan juga menguatkan kami, dan juga menguatkan hamba-Mu, bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan, selalu ada kepada hamba-Mu, kepada kami, bagi orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.